Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Triwardah Utami, mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang teknik pengolahan hasil evaluasi dengan pendekatan PAN dan PAP. Apa itu pendekatan PAN dan juga PAP? Untuk pembahasan selanjutnya, mari kita simak bersama-sama ya. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video kali ini. Terima kasih. Oke, yang pertama kita bahas teknik pengolahan hasil evaluasi. Apa sih teknik pengolahan hasil evaluasi itu? Jadi, teknik penskoran atau pengolahan data dari hasil tes peserta didik. Namun di sini teknik pengolahannya menggunakan pendekatan penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Selanjutnya adalah penilaian acuan norma. Apa yang dimaksud penilaian acuan norma? Penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma, di mana norma tersebut adalah kapasitas ataupun prestasi suatu kelompok atau kelas dengan membandingkan nilai yang diperoleh antara siswa dengan siswa yang lain. Penilaian ini bersifat relatif atau bisa berubah-ubah. Nah, tujuan penilaian ini yaitu sebagai pembeda peserta didik di tingkat kemampuan dalam suatu kelompok dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Kriteria penyusunan penilaian acuan norma. Di sini ada beberapa kriteria penyusunan acuan norma, yaitu yang pertama, tidak ditekankan pada behavioral objektif, tetapi hanya pada kemampuan perolehan skor soal tes. Artinya, penilaian acuan norma ini tidak ditekankan pada penilaian sikap atau tingkah laku peserta didik, namun hanya ditekankan pada kemampuan menjawab soal yang diberikan kepada peserta didik. Yang kedua, pada proses belajar, penilaian normatif pada umumnya banyak dilakukan oleh seorang guru karena dianggap mudah. Kemudian yang ketiga, penekanan dalam penilaian untuk proses belajar, seseorang mengacu pada ketentuan atau norma yang berlaku di sekolah. Dan yang terakhir, seorang guru dapat menggunakan acuan normatif nasional. Ini bisa berlaku pada KKM. Oke, selanjutnya teknik dan prosedur pengolahan skor dengan penilaian acuan norma dalam Microsoft Excel. Saya di sini sudah ada contoh data tabel ya yang berisi nama-nama dan juga skor perolehan dari pilihan ganda, isian dan juga uraian. Di mana skor-skor ini nanti akan dihitung melalui Microsoft Excel untuk mencari perbandingan nilai. Oke teman-teman, jadi kita di sini sudah ada di tampilan Microsoft Excel di mana data tersebut tadi sudah saya masukkan ke Microsoft Excel untuk kita cari skor rata-rata dari tiap-tiap perolehan hasil siswa tadi. Oke teman-teman, jadi untuk langkah yang pertama kita mencari skor rata-rata, yaitu kita tinggal klik saja di kolom F, kemudian kita tuliskan saja rumusnya, yaitu sama dengan average. Nah, average gitu ya, kita pilih, terus kemudian kita buka kurung, kita tuliskan C2, lanjut titik 2 dan E2, tutup kurung. Nah, artinya apa? C2 dan E2 itu? C2 itu adalah nilai yang ada di kolom C baris kedua sampai E2 kayak gitu. Nah, kemudian untuk hasil rata-ratanya kita langsung enter saja. Setelah kita enter nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, gitu. Untuk mencari skor yang lain yaitu dengan rumus yang sama, namun kita percepat saja dari hasil skor rata-rata yang ini, kemudian kita tarik bawah. Nah, kita tarik ke bawah sampai di data nomor ke-10. Nah, itu nanti langsung otomatis muncul skor rata-rata keseluruhannya berapa. Jadi seperti ini teman-teman, mudah kan? Baik teman-teman, selanjutnya kita di sini akan mencari min. Min itu adalah
skor rata-rata keseluruhan. Jadi yang tadi itu skor rata-rata dari tiap-tiap perolehan skor siswa. Sekarang kita mencari skor rata-rata secara keseluruhan. Seperti itu. Nah, jadi kita tuliskan saja di kolom E. Nah, itu di kolom E itu kita tulis min, kemudian di kolom F kita tuliskan rumus, yaitu rumusnya sama dengan kemudian average ya, average gitu. Terus buka kurung. Kemudian kita tuliskan F2, kemudian titik 2 dan kita tuliskan F11. Nah, tutup kurung. Terus kita enter saja, di situ akan muncul nilainya berapa. Nah, sudah ketemu bahwasanya min atau rata-rata keseluruhan itu adalah 83,2. Selanjutnya kita akan mencari standar deviasi, di mana standar deviasi itu adalah untuk mengecek standar dari rata-rata atau mencari nilai rentang dari rata-rata, yaitu cukup menuliskan di kolom F dengan rumus sama dengan STDEV buka kurung F2 titik 2 F11 kemudian tutup kurung. Kita enter, akan muncul hasilnya yaitu 7,7. Selanjutnya kita akan mencari nilai PAN, di mana nilai PAN ini sebagai penafsiran hasil skor yang telah didapatkan masing-masing siswa. Dan ini juga sebagai pembanding nilai antara siswa satu dengan siswa yang lain. Kita masukkan saja rumusnya di kolom G, kemudian kita enter, dan di situ nanti akan otomatis terbaca nilainya. Ketika sudah terbaca seperti ini, kemudian untuk mengetahui nilai PAN pada data-data yang lain, ini kita tinggal tarik aja ke bawah, yaitu di kolom G, pojok kanan itu kita tarik ke bawah seperti ini, sampai kolom ke-10, itu langsung otomatis terbaca semua nilainya. Dan juga bisa sebagai pembanding nilai antara siswa satu dengan siswa yang lain, seperti itu. Setelah kita mengetahui nilai dari PAN, apakah siswa tersebut termasuk kriteria yang remedi atau lulus, yaitu dengan cara yang sama kita memasukkan rumus di kolom H, kemudian kita enter saja dan otomatis akan terisi sendiri. Nah, adapun untuk mengetahui siswa-siswa yang lain itu sama caranya. Kita tarik saja ke bawah. Nah, itu nanti sudah otomatis terbaca sendiri. Selanjutnya, penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan adalah pendekatan penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam artian, penilaian ini mengacu pada KKM yang telah ditetapkan sebagai kriteria keberhasilan peserta didik. Jadi, penerapan PAP di sini tidak berorientasi pada apa adanya, namun mempergunakan angka rata-rata terlebih dahulu untuk menetapkan kriteria berhasil tidaknya. Selanjutnya adalah tujuan penilaian acuan patokan, di mana tujuan ini untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilan peserta didik. Penilaian acuan patokan sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar, sebab peserta didik diusahakan untuk mampu mencapai standar yang telah ditentukan. Entah itu standar dari mata pelajaran ataupun standar yang telah ditentukan oleh sekolah. Teknik dan prosedur pengolahan skor dengan PAP dalam Microsoft Excel. Adapun untuk menentukan nilai penilaian acuan patokan, misalnya mengacu pada patokan berikut ini. Contoh patokannya KKM 70. Nah, di sini ada nilai A, B, C, D, E. Di mana nilai ini nanti akan ditafsirkan bahwasanya nilai A apabila skor rata-rata lebih dari 80. Kemudian nilai B apabila skor rata-rata lebih dari 70 sampai 80. Untuk nilai C
jika skor rata-rata mencapai lebih dari 55 hingga 70. Nilai D apabila skor rata-rata mencapai lebih dari 40 hingga 55. Kemudian untuk nilai E apabila skor rata-ratanya kurang dari angka 40. Untuk mencari nilai PAP, langkah yang pertama adalah kita mencari skor dari masing-masing perolehan siswa tersebut. Nah, caranya seperti di awal tadi, yaitu memasukkan rumus sama dengan average dalam kurung C2 titik 2 E2, kemudian kita enter dan kita sudah tahu skor rata-ratanya berapa. Seperti itu. Ini saya memakai data yang awal tadi ya, memakai data yang sama. Kemudian kita tarik saja ke bawah dan ketemulah skor rata-ratanya antara data nomor 1 hingga ke 10. Nah, perbedaannya di sini karena PAP itu menggunakan penilaian acuan patokan dan sudah ada patokannya itu KKM-nya 70, jadi kita tidak perlu mencari skor rata-rata keseluruhan. Selanjutnya di sini kita mencari nilai PAP dengan cara yang sama, kita memasukkan rumus hingga nanti di situ langsung terisi otomatis nilai yang akan keluar. Nah, seperti ini. Setelah kita mengetahui nilai PAP, kemudian kita mencari kriteria PAP. Apakah nilai dari PAP itu tadi masuk dalam kriteria lulus atau tidak lulus. Caranya pun juga sama. Nah, seperti ini teman-teman. Beberapa kelebihan dan kekurangan penilaian acuan norma diantaranya adalah yang pertama, dapat digunakan untuk membuat perbandingan antar siswa. Yang kedua, hasil dari satu kelas bisa dibandingkan dengan kelas yang lain. Yang ketiga, dapat digunakan untuk memutuskan apakah peserta didik bisa melanjutkan program pembelajaran selanjutnya ataupun jenjang pendidikan berikutnya. Kekurangan dari penilaian acuan normatif sendiri, yang pertama, apabila secara umum siswa memperoleh hasil yang baik, beberapa siswa yang memperoleh hasil yang buruk tetap tidak mengalami perkembangan prestasi belajar, dikarenakan siswa tidak ada motivasi patokan nilai, sehingga tidak ada kemajuan. Yang kedua, pemberian nilai bermutu sulit dipertanggungjawabkan, harus dievaluasi dengan instrumen pengukuran dan penilaian yang sama dalam kondisi yang sama. Seperti itu. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan penilaian acuan patokan. Di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan penilaian acuan patokan. Yang pertama yaitu membantu guru memutuskan apakah siswa ini siap untuk melanjutkan jenjang pembelajaran ataupun pendidikan berikutnya. Sama seperti kelebihan pada penilaian acuan norma. Yang kedua, prestasi belajar siswa tidak tergantung dari kinerja kelompok. Artinya prestasi belajar siswa ini didapatkan secara mandiri gitu. Kemudian kekurangan dari penilaian acuan patokan itu sendiri. Yang pertama, sulit mengembangkan kriteria karena perlu waktu untuk menyetujui sebuah kriteria dan standar. Kemudian yang kedua, guru sulit melakukan perbandingan antar siswa karena lebih menekankan pada hasil daripada proses. Ya, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.